Kita lagi di Animalium ya guys ya. Ini di Brin ya. Itu juga dikasih pensil. Kayaknya berarti kita baru masuk aja dikasih PR ini ya. Bener-bener ya guys ya. Kita coba buat lihat dulu ya isi bukunya ya. Wih, apaan tuh guys? Oh sumpah ini burung lucu banget sumpah dah. Kalau deketin tuh jalannya aneh guys. Tuh, lihat. Jalan itu kayak sneaky gitu lah guys ya. Kayaknya udah sepasang ya gitu guys ya. Lagi chill dan malas-malasan seperti teman-teman di weekend ya. Tuh ya, pesut tuh guys ya. Kita scan all ya guys. Wih, apaan nih? Wah. Oke guys, di video kali ini kita lagi di Animalium ya guys ya. Ini di Brin ya, di daerah Depok apa Bogor ya ini ya guys ya. Pokoknya di Animalium guys. Dan kalau misalnya teman-teman masuk ke sini, teman-teman tuh akan diberikan buku juga seperti ini ya guys. Ini ada paket edukasi mandiri yang bahasa Indonesia. Ini yang bahasa Inggris guys. Ya kalau buat teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja. Tapi aku ambil dua-duanya karena ini buat aku sama Falih juga ya guys ya. Kita juga dikasih pensil. Kayaknya berarti kita baru masuk aja dikasih PR ini ya. Bener-bener ya guys ya. Kita coba buat lihat dulu ya isi bukunya ya. Kurang lebih seperti ini lah ya guys ya tuh. Jadi nanti teman-teman tuh di Animalium ini tuh nggak cuma sekedar ngeliat-liat doang. Tapi kalau misalnya pengen bener-bener pintar dan pengen bener-bener kayak mengilhami apa yang ada di dalamnya, teman-teman juga bisa sambil mengisi buku ini guys. Nah ini ada mapnya ya. Lobby utama di AA tuh kita di sini nih guys. Kita di sini. Nanti kita akan coba buat masuk dan keliling-keliling ya guys ya ke semua teman-teman. Ada beberapa tempat juga nih, ada lobby ikan, kandang ikan dan lain-lain lah guys. Kayak gitu. Oke sekarang kita langsung aja masuk. Ini banyak bocil-bocil SD ya tuh lihat tuh. 1, 2, ada 2 bis ya guys ya. Satu bis tuh ada bocil-bocilnya banyak. Jadi ada 2 bis. Bayangkan pasti banyak sekali teman-teman kita yang sedang berkunjung ke sini. Yuk kita akan masuk guys. Benar guys seperti aku duga tadi ya. Kita bareng sama rombongan bocil-bocil. Kalau teman-teman lihat di tempat pertama ini ya, ini kita mah sambil cuek-cuek aja guys ya. Ini teman-teman bisa diperlihatkan beberapa macam jenis patung-patungan gitu guys ya. Mulai dari patung kayak burung unta. Terusnya juga ada beberapa hewan-hewan yang memang kalau teman-teman lihat ini tuh hewan-hewan ada beberapa yang asli Indonesia guys. Itu ada ikan toman. Ini persis ya sama di rumah sumpah guys. Sumpah sama kayak di rumah guys. Mungkin dari ukurannya juga sama ya guys ya. Itu untuk ikan toman. Soalnya kalau dilihat dari sini mungkin rasio besarnya itu disesuaikan atau enggak ya guys ya ini ya. Tapi kalau burung unta segede ini emang make sense ya guys ya. Bisa dia segede ini ya guys ya burung unta ya. Ada burung kakatua raja. Ini untuk kalajengking emang bisa segede gini ya bro. Gila kalajengking gede banget guys. Ini kalajengking jenis apa ini ya? Aku juga nggak tahu ya guys ya. Nah ini ada rangkong. Kalau teman-teman lihat. Nah kalau ini emang ada nih giant apa? Giant snail ada. Kita ada di rumah juga ya guys ya. Cuma masih kecil ya. Ini masih ada nih giant snail. Itu juga ada beberapa hewan kayak apa? Balangkas ya itu ya. Balangkas itu ada kancil tuh. Kalau kancil tuh kancil kayak gitu ya guys ya bentukannya. Dan ada beberapa hewan-hewan lainnya guys. Enggak sih kayak nggak ada sih Dumpy Tree Frog segede ini kayaknya nggak ada guys. Kayaknya ada beberapa yang memang masih masuk akal disamakan dengan ukurannya. Ada beberapa yang enggak ya guys ya. Nah kayak di atas itu ini ada retik ya di situ ya. Terus atasnya itu ada bukan kayak apa itu? Bukan kucing hutan juga ya guys. Gede itu mah ya. Apa itu ya? Macan akar itu. Iya. Tapi gede ya itu mah ya. Emang bisa segede gitu nih? Kurang tahu deh. Kurang tahu sih kita ya. Enggak sih ya guys ya. Yes, sama ada beberapa patung-patung lainnya guys. Oh ini nih macan dahan bro. Ada juga ini nih, ini apa namanya? Mambruk ya guys ya, mambruk kayak gitu guys. Itu hewan itu masih ada ya? Itu jenis hewan apa itu guys ya? Teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya guys. Dan yang di sebelah ini citra-citra ini. Bulus yang memang sudah sangat langka ya guys ya. Dari Jawa Barat, dari Jawa deh, bukan Jawa Barat ya. Oke, kita sambil lihat-lihat lagi ya guys ini ya. Bersama dengan adik-adik kita guys ya. Bersama dengan adik-adik kita. Mau ikut duduk nggak? Jangan. Oke guys. Kita sambil lihat-lihat ya guys. Jadi sebenarnya Animalium ini tuh ada 2 zona. Maksudnya ada zona yang memang hewan hidup, ada zona yang kayak misalnya hewan-hewan mati kayak gini guys. Bukan hewan mati sih, tapi kayak patung-patung kayak gini guys. Mainan-mainan ya. Tuh guys. Ini ada hewan malam dan lain-lain lah di sebelah sana ya. Cuma ada bocil-bocil ya. Kita malu ya guys ya kalau ke situ ya, takutnya mengganggu dan mendistraksi bocil-bocil guys ya. Jadi kita langsung aja buat naik ke atas guys. Nah ini ada ke atas, naik ke lobby Aves lantai 2. Sebenarnya kalau teman-teman memang benar-benar pengen belajar di sini juga, ini kayak misalnya ini ada migrasi burung kayak gini-gini, teman-teman bisa pelajari ya guys ya. Dan bisa baca juga nih kayak fenomena migrasi burung itu apa kayak gitu-gitu. Sini kayak melewati musim dingin kayak gitu-gitu guys ya. Banyak banget lah macamnya lah. Teman-teman yang mau baca bisa langsung aja di pause ya guys. Aku bisa aja bacain, cuman pasti boring banget buat teman-teman ya kalau misalnya aku bacain ya. Jadi kita ngeliatnya sekilas aja guys.
Nih, ini adalah zona-zona dari penyebaran burung-burung seperti ya guys ya. Ya, kita sambil lihat lagi ya guys. Jalur terbangnya. Jadi emang kalau misalnya teman-teman tahu migrasi burung itu tuh ada jalur-jalur kayak gini guys ya. Mereka nggak perlu Google Maps ya. Tapi mereka udah tahu tuh jalurnya guys. Dia ntar kayak terbang keliling-keliling benua ya guys ya. Asia, Eropa, dan juga Afrika guys. Kayak gitu ya. Nah, lanjutkan tur via lobby Aves. Jadi kita sekarang akan ke lobby Aves terlebih dahulu ya guys. Jadi kalau teman-teman perhatiin di awal-awal ini juga, teman-teman tuh akan menyadari kalau kita akan membahas tentang perburung-burungan dulu. Tes Aves ya guys ya. Ini ada sayap burung kolibri, ya Allah kecil sekali guys. Dan perbandingannya sama sayap burung terbesar kayaknya ya guys ya. Gila sampai segede ini cuy. Sayapnya guys gede banget ya. Ini albatros raja selatan. Kayaknya bukan burung terbesar ya. Cuman burung bisa sampai segede ini guys ya. Untuk rentang sayapnya sangat amat gila sekali ya guys. Nah, ini tuh simulasi kalau nggak salah rangkong nih guys. Jadi rangkong ini tuh dia buat suatu lubang yang bahkan lubang tersebut itu tuh sangat mengisolasi anaknya guys ya. Sampai-sampai si anaknya juga nggak bisa kemana-mana sih kalau nggak salah guys. Sebegitunya bikin lubang ya guys ya. Coba kita baca dulu di sini ya. Setelah rangkong gading dengan hati-hati memilih rongga pohon dan sarangnya, betina akan tinggal di dalamnya. Lalu mereka akan berbagi tugas. Betina akan mengasuh anaknya di dalam sarang selama beberapa bulan. Sementara sang jantan yang akan menyediakan makanannya. Wah gila, berarti sama ibunya cuy. Ibunya dia bener-bener diem di sini guys. Nanti mungkin sambil kita ngejelasin kayak gini, aku bakal minta Faisal buat masukin footage ya guys ya, supaya nanti bisa terbayang ternyata seperti itulah yang dilakukan sama burung rangkong ini guys. Kalau telur ini makanya nggak bisa diterusin sama merpati kita ya, terlalu besar guys ya. Gede banget. Ini ada beberapa sampel-sampel telur ya. Kayaknya sih artificial ya guys ya, cuman kalau dari ukurannya sepertinya memang disesuaikan guys. Tuh burung madu pengantin kecil banget guys telurnya guys. Gila ya, ini mah diceplok juga nggak kerasa guys ya. Tuh lebih kecil lagi tuh. Perenjak Jawa cuy. Wah ampun, perenjak burung kecil pisan guys. Gila ya. Ini ada sampel-sampel sarang burung ya, yang sepertinya memang ini mah asli kayaknya. Ini asli ya guys ya, burung manyar. Keren ya sarang burung manyar ya, bisa sampai bulat begitu ya guys. Dan di sini ada sarang burung gereja. Sering jatuh ini mah ya, sarang burung gereja tuh ya guys. Kayak gitulah kurang lebih. Bentuk-bentuk kakinya juga ada di sini guys. Ada yang sampai kayak gini loh bentuk kakinya, aneh ya. Jadi jenis-jenis burung-burung pelatuk ya ini ya. Emang gitu sih guys, jadi dia bisa mencengkram. Kurang lebih seperti itu ya guys. Nah sekarang, ruang suara burung coba ya. Kita coba dengarkan, ada ruang suara burung ternyata di sini. Bentar dulu, ini tulangnya beneran nggak? Hah, ini beneran nggak ya guys? Kayaknya nggak sih guys. Kalau beneran mungkin sahabat kita ya, Sang Death Note bisa menulis guys ya. Bisa membuatnya guys. Teman-teman bisa di sini mendengarkan suara burung. Buat teman-teman yang memang kicau mania ya. Kicauannya, bocil-bocil mulai ke atas ya guys ya, mempelajari burung-burung. Kita sekarang akan coba buat ke arah luar. Jadi di sini ada masuk aviari Paru Bengkok. Kita akan coba untuk mengeksplor hewan-hewan nyata yang tidak fana ini ya guys. Dari tadi fana kita soalnya ya. Oke, bismillah, kita akan masuk sini dan ini silahkan masuk guys. Ini adalah aviari. Ini harusnya ada burungnya juga yang berseliweran ya, kalau dulu rasanya ya guys ya. Cuy, ini sepertinya burung yang berseliwerannya kayak nggak ada ya guys. Kayaknya burungnya memang sudah dipisahkan. Oh ada tuh burung gereja 2 ekor guys ya. Kayaknya burungnya sedang dipisahkan atau enggak. Mungkin burungnya, tuh ada pergerakan tuh. Oh AC ya itu mah ya. Oh output AC kayaknya guys ya. Biasanya tuh di sini ada burung-burung kayak semacam paru bengkok kecil kayak lovebird kayak gitu-gitu ya guys. Mungkin parkit-parkit yang akan terbang-terbang dan keluar. Entah dia emang sedang tidak dikeluarkan atau mungkin hujan ya guys. Aku juga kurang tahu kayak gitu guys. Lanjutkan tur via lobby Aves guys. Oke. Silahkan. Bentar, sip ya. Oke, ini mah tempat yang tadi ya? Apa udah beda tempat kah? Oh, udah beda tempat. Ini guys, finch, gelatik guys ya. Gelatik, itu juga ada beberapa burung-burung. Ini emang burung-burung di sawah. Ini burung-burung di pantai ini ya guys ya. Di habitat laut lepas. Albatros gitu, camar. Nah ini ada di hutan hujan tropis guys ya. Beberapa jenis-jenis burungnya tuh kayak puyuh gonggong. Ini mah guys ya ada di rumah nih guys. Asal mah punya gitu kan kita puyuh gonggong ya guys. Nah di sini di habitat mangrove ya. Ini bubut nih. Bubut ternyata di mangrove. Ini apa? Lih, tuh burung bubut yang kemarin tapi dilindungin guys. Kemarin ada di pasar burung guys. Coba pas kita cek dilindungin, aduh. Nggak jadi kita ya mau pelihara ya guys. Nah ini rumah kita guys ya ini ya. Ya ampun ada burung betet tuh di rumah kita ya. Ada tekukur, ada burung walet juga guys. Dan lain-lain lah ya. Ini sebenarnya sih teman-teman kalau misalnya memang eksploratif buat belajar kayak gini-gini teman-teman bisa ya.
Coba aku tuh pengen lihat hewan aslinya, dari tadi tuh belum ada hewan aslinya tuh guys ya. Oh ini mah tempat tadi ya. Terus sekarang kita rutenya kemana ini guys? Ntar ya, kita coba cari rute dulu ya, aku lupa guys. Oh iya guys, buat teman-teman yang penasaran, aku tuh pakai apa sih dan ada barang apa aja sih di video ini? Teman-teman bisa langsung aja klik keranjang di bawah buat lihat produknya ya. Kita sambil jalan ke sini ya guys. Ini tadi kalau teman-teman lihat yang banyak-banyak bocil itu guys, ini kan ke atas ya. Terus di atas kayak mentok ya, aku juga lupa sih guys sini ya. Akhirnya kita ke bawah dan ini kita masuk ke aviari Parung Bengkok di bagian bawah guys. Let's go. Silahkan ambil stroller di burung hantu, Bird of Prey. Oke, silahkan. Teman-teman bisa melihat di sini. Harusnya kita boleh nggak sih ke sini ya? Soalnya kan burung-burungnya juga di situ. Nah ini baru. AC guys, ngeprank ya. AC ternyata guys. Masuk aviari lantai hutan. Oh berarti kalau kayak gitu mah kita kesana dulu guys. Bentar ya, kita sambil jalan guys, kita lihat-lihat ada apa aja di sini ya. Dan ini adalah hewan-hewannya guys. Informasi penelitian. Ini adalah jenis Parung Bengkok Nectarivora. Oh itu guys. Burung apa ya ini ya guys ya? Namanya teh apa? Ini lupa aku ya guys ya, jenis burungnya guys. Oh, ini adalah semacam burung Parung Bengkok ya, yang memang menarik sekali guys ya. Warnanya juga bagus. Oke, kita coba lihat lagi ya guys. Nah ini juga sama nih, jenisnya sama ini. Margaeo tricholagus. Nah ini teman-teman yang ingin melihat hewan-hewan ya. Ini kayaknya jenisnya sama deh kayak tadi. Ini kayak beberapa sangkar jenisnya sama ya guys, sama-sama burung Parung Bengkok. Dan burung Parung Bengkok tuh kayak koloni gitu ya kalau kita lihat ya guys. Hidup beberapa kayak kelompok ya. Tuh dia lagi naik-naik ke atas sana guys. Jadi lucunya burung Parung Bengkok tuh dia seakan-akan tuh punya 3 kaki guys ya. Ada kakinya sama ada paruhnya, biasanya suka dipakai buat membantu dia juga guys ya. Kayak gitu ya. Ini ada beberapa burung Parung Bengkok lagi. Ini nuribayan ya. Ini mah gede nih guys, bisa kelihatan jelas ya. Jenis-jenis dari nuribayan ini. Ada yang hijau, ada yang merah guys ya. Jantan betina itu gampang nggak bedainnya. Kalau nuribayan. Kalau nggak salah yang hijau tuh kakok gitu guys. Yang hijau tuh apa betinanya ya kalau nggak salah ya. Yang merah jantannya. Bisa bener-bener keren gitu ya guys ya. Jadi dia tuh bisa dibedakan jenis kelaminnya dari warna bulu. Lagi mangap guys yang jantannya ya. Ini emang burung yang sangat bagus sekali ya guys. Kalau kita lihat estetik dan juga menarik banget guys. Paruhnya juga beda ya. Kalau yang hijau tuh paruhnya kuning tuh. Yang jantan apa yang merah itu paruhnya hitam guys. Jujur aku takut salah ya. Takutnya ternyata yang jantan yang hijau ya guys. Teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, kita sambil lihat-lihat lagi guys. Nah ini parkit jambul alias palak ya guys ya, kalau orang bilang ya, alias parkit Australia. Ini mah bisa dipelihara sama teman-teman dan dilindungin ya. Kalau burung-burung Parung Bengkok tadi sih kayaknya memang dilindungin ya. Teman-teman nggak bisa memeliharanya ya. Kalau di sini ya teman-teman bisa melihara. Kalau memang pengen pelihara guys, kayak gitu. Cuman beberapa kesempatan ya, aku tuh kalau pelihara falk atau parkit Australia terus dibikin free fly, dia tuh nggak setenang burung lovebird ya guys. Soalnya dia tuh panikan guys. Kalau ada situasi yang tidak sesuai dengan kondisi, misalnya tiba-tiba ada burung predator atau gimana, dia langsung kabur ya guys ya, dan hilang kayak gitu. Aku udah beberapa kali soalnya guys, pas lagi dilatih malah menghilang. Silahkan, ini kita masuk ke aviari hutan ya guys. Wih gila guys, baru masuk aja kita sudah ditemani dan juga sudah bisa melihat ada burung merak ya. Cuman jujur ya, karena memang di sini tuh sedang hujan terus dari kemarin, jadi jalanan pun becek ya guys. Buat teman-teman yang pakai sepatu sih di sini agak PR ya. Kita jalan menelusuri hutan. Ini seru banget ya guys, dan memang terkonsep sekali sebenarnya ya di Animalium ini. Yang bikin aku suka tuh memang seperti ini guys. Ini kayak hutan beneran hutan gitu guys. Keren banget sih dibikin konsepnya ya guys. Bahkan ada beberapa tempat-tempat titik-titik mata air seperti ini yang bisa bikin si hewan-hewan di sini mungkin kalau lagi pengen mandi ya mandi dia guys itu ya. Burung meraknya tuh kemana sih? Tadi tuh kita di awal-awal ada dia kabur guys ya. Mana dia guys? Oh itu dia tuh. Sedang makan bersama dengan pasangannya ya guys. Burung merak ini guys. Dilarang menyentuh dan memberi makan hewan di sini guys ya, karena kalau nyentuh takut dia stres. Kalau memberi makan takutnya makanannya nggak sesuai sama yang seharusnya dia makan. Jadi kalau makanan insya Allah di sini udah disiapin guys. Burung merak ini ya guys. Kita mah cuman ngikutin track ya. Mereka mah gairah aja gitu loh. Seakan-akan kayak kita ngejar-ngejar mereka, ada enggak. Cuman ada 2 ekor ya di sini burung merak aja ya guys ya. 2 ekor ya. Kayaknya iya deh guys. Burung merak saja sepasang di sini ya. Kita ikuti saja tracknya ya guys. Ini ada beberapa juga semacam informasi-informasi yang teman-teman bisa pelajari juga ya. Sambil jalan-jalan ya guys. Ini ke aliran sungai. Ini aviari aliran sungai. Kalau tadi kan aviarinya
aviary ini apa? Aviary hutan tuh aliran sungai. Ternyata bisa feeding juga ya guys, 15.000 ya. Kasih makan ikan dan juga kura-kura guys. Nah kalau feeding kayak gitu boleh ngasih makan karena memang sudah dijatahkan gitu ya guys ya, dan kasih makannya juga pasti sesuai sama apa yang mereka di sini inginkan guys. Ini ada beberapa jenis-jenis ikan guys di dalam. Mungkin teman-teman agak susah ya untuk melihatnya. Yang pertama mungkin kita akan kasih lihat ini dulu nih. Ini adalah infografi hewan-hewan yang ada di dalam sini guys ya. Untuk kura-kura ada dada merah, kura Ambon sama pipi putih, dan juga ada rodini. Sumpah apaan rodini guys? Aku nggak tahu lagi kura rodini guys. Aku nggak tahu kura rodini. Nih guys, teman-teman bisa perhatikan di sebelah sini ya. Ini ada beberapa ikan-ikan yang bisa teman-teman perhatikan dan juga lihat. Ada ikan-ikan dewa ya guys ya, atau ikan kaviat ya sepertinya guys. Terus juga ada ikan arwana silver yang memang harmonis sekali ya guys. Kita coba buat ngecek-ngecek lagi sini guys. Kita sambil lihat kura-kura. Mana sih kura-kura? Aku nggak lihat kura-kura aku ya guys. Mungkin buat teman-teman yang bisa melihat kura-kura bisa dikasih tahu ke kita ya guys. Belum ngelihat kura-kura kita di sini guys. Di mana nggak kura-kuranya? Kali ini di sini misi kita mencari keberadaan kura-kura guys. Wih, apaan tuh guys? Oh sumpah ini burung lucu banget sumpah dah. Kalau deketin tuh jalannya aneh guys. Tuh, lihat jalan itu kayak sneaky gitu loh guys ya. Kayak curang gitu, kayak menyembunyikan sesuatu gitu guys. Kalau dia lagi jalan ya guys. Ini ada beberapa ikan-ikan masher ya, ikan masher, ikan-ikan itu tuh ikan terapi ya, tawes ya guys ya. Ikan tawes kecil tuh. Dia lagi makanin lumut-lumut yang ada di batu-batu. Kalau dikasih cemplungin kaki, dia akan makan kaki-kaki ya guys ya, alias kulit-kulit mati katanya guys. Coba aku nggak lihat sama sekali ada kura-kura di sini guys. Entah memang dia berkamuflase dengan sangat maksimal atau mungkin kura-kuranya sudah dipindahkan ya, aku juga nggak tahu guys. Ini ada ikan dewanya lumayan banyak, masher ya, ikan masher guys. Ini sebenarnya tuh gimana sih si bukunya, aku jadi penasaran ya guys. Oh ini mah di awal-awal, jadi nggak, wah sumpah ada multiple choice guys. Of fish life underwater, marine mammals are not fish. Wah ini gila, ini soal logika berpikir guys ya. Serius ternyata ini untuk edukasi sangat amat mantap guys. Aku lagi malas mikir ya, jadi kita lewat saja ya guys ya. Ada masuk aviari lahan basah guys. Tadi aja udah basah ya guys ya. Ini lahan basah. Kayaknya lahan basah tuh kayak sawah atau gimana ya. Silakan teman-teman boleh. Jadi emang setiap aviari itu tuh ada kayak proteksinya guys ya, menggunakan yang kayak gini guys. Soalnya burung kalau misalnya lewat juga dia nggak akan kuat buat nabrakin rantai kan. Jadi ada rantai. Nah ini guys lahan basah ya. Maksudnya lahan basah tuh kayak oh ini mangrove gitu guys, lahan basah ya. Nah ini guys. Isinya mah ikannya mah mirip-mirip ya kayak masher gitu ya. Tuh guys, ikan-ikan dewa banyak banget di sini ya. Ikan masher ya guys. So ada pohon pisang air ada guys. Pisang air guys, keren juga ya. Cabai ini guys ya, apa bisa ditaruh di kolam ya guys? Pisang air guys. Jadi dia emang bener-bener munculnya di dalam air ya. Wow. Nah ada entok kita, guys. Ada Manila guys ya. Ih, keren banget ya. Rasanya tuh kayak di aviarinya air fun ini tuh guys ya. Cuman nggak banyak aja hewan ya. Ya teman-teman bisa naik ke atas ini guys tuh. Wow. Wih, ikan-ikan dewanya banyak banget bro. Gila, estetik sekali guys. Rasa ingin ngecerik tuh tinggi sekali ya. Rasanya pengen ngecerik. Oh itu ada kura-kura tuh. Tuh bro, tuh. Kura-kura dada putih tuh. Dada putih tuh. Rodini tuh dada putih deh kayaknya ya. Wah guys, tadi ada di dalam sana. Kayaknya langsung masuk aja ke dalam. Ternyata memang ada kura-kura bro. Cuman kura-kuranya dia di dalam. Gak kelihatan banget. Ini ada kayu juga. Sampai kayunya aja di jamurnya guys ya. Saking kayak alam, bener alam ini guys. Gila bagus banget ya. Gila guys, ini untuk tanaman-tanamannya juga sangat indah sekali ya guys. Tanaman paku dan lain-lain. Keren banget ini guys. Estetik sekali guys ya. Aku pernah dulu kesini ya. Waktu sama si Adit dulu kayaknya guys ya. Tapi udah agak-agak lupa juga aku guys. Tuh dada merah tuh. Lagi berenang tuh. Kura-kura dada merah ada di ujung sana sedang berenang-renang guys. Ya ayo dong. Sini dong. Tuh dia sedang berenang ke arah sini ya. Oh guys. Seru ya. Ini tuh nggak ada hewan lagi sepertinya. Kita akan masuk ke aviari burung pemangsa guys. Wow. Tadi tuh kita lewatnya dari sini awalnya ya. Dari sini muter tuh kita tuh. Set. Sekarang kesini ini aviari burung pemangsa. Sepertinya untuk peraviari-aviarian yang seperti tadi sudah tidak ada di sini ya guys. Untuk aviari burung pemangsa ini biasanya tuh suka ada edukasi gitu deh kayaknya. Nah ini guys. Ini burung-burung hantu guys. Seperti burung Strix Saleputo guys ya tuh. Woi hai. Ini burung hantu yang memang estetik banget ya. Mukanya kayak pakai topeng gitu guys. Ini keren guys untuk si burung hantunya. Dan memang sangat menarik ya guys ya.
Strik Puto ini tuh dari beberapa daerah juga nih, ada dari Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Vietnam, dan juga Thailand. Berarti ternyata dia tuh di Asia Tenggara tersebar nggak cuma di Indonesia saja, tapi di Indonesia memang salah satu habitat utamanya juga guys, kayak gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada beluk ketupa ini guys, alias Buffyfish owl ya. Ini burung limbat ya guys ya, kalau teman-teman tahu ya. Nah, ini adalah jenis burung hantu yang memang lumayan sering juga kita lihat dengan ukuran yang lumayan besar guys ya. Kenapa dia kayak nyimak kita gitu ya? Dan memang burung hantu jenis Buffyfish owl ini agak berisik, jadi dia tuh bakal teriak-teriak terus kayak gini guys. Nah, teriaknya dia bukan berarti dia memang tidak nyaman. Malah sebenarnya dia tuh teriak kayak gitu tuh kalau misalnya dia udah istilahnya lebih nyaman di tempatnya guys. Aku sih ngerasanya kayak gitu ya waktu pelihara si Buffyfish owl guys. Nah, kalau ini Destiny ya guys ya, beluk jampuk ya, atau Bubos sumatranus guys. Nah, dia juga suka ada suara, tapi suara dia beda, tipenya kayak wah gitu guys. Tapi frekuensi untuk dia ini berbunyi itu tuh nggak sesering si Buffyfish owl. Dia adalah salah satu burung hantu terbesar kalau nggak salah ya di Indonesia ya guys ya. Beluk jampuk Bubos sumatranus, sangat keren. Ini bener-bener kayak salah satu burung hantu tercantik yang pernah aku temui ya guys. Emang Destiny itu cantik sekali guys. Ini ada burung elang ya? Ada burung elang guys, tapi jujur ya susah ya guys ya. Kali pun nggak muat guys masuk situ ya. Ada ini guys, ada serak Jawa guys ya. Kalau ini mah burung yang memang jadi sahabat petani guys ya. Suka ditanam juga misalnya kayak masyarakat sama orang-orang supaya dia itu bisa membantu petani ya guys ya. Ini apa nih guys? Burung dari Australia. Sumpah apaan nih guys? Sumpah apa ini guys ya? Ini burung yang sangat amat unik guys. Wih, sumpah ini mah galak guys. Ini mah mirip sama burung ini kayaknya nih. Ini ada Bubos sumatranus lagi guys. Ini mah kayak kecil gitu ya, karena nggak ngembang bulunya guys. Jadi Bubos sumatranus kalau bulunya nggak ngembang gitu ya bentukannya ya. Nah, kurang lebih seperti itulah guys. Oh, kayaknya yang burung tadi mah mirip sama ini si udang, apa namanya? Tengkek udang guys. Bisa kak? Iya. Nah, ini kita masuk ke mamalia nih. Jadi dari tadi kita ke burung-burungan semua. Sekarang kita udah mulai masuk ke area lain, yaitu mammals guys atau mamalia. Dan ini ada beberapa jenis-jenis mamalia guys. Tarsius nih. Ada orang utan yang sekarang sedang terkena bencana di Sumatera juga ya. Aduh, Prevo Sumatera guys ya. Sangat sedih ya guys ya mendengar kondisinya. Kayak gini ya guys. Asik. Mamalia guys, jadi mamalia, orangutan, pesut juga, walaupun ke ikan nih mamalia tuh ya, pesut tuh guys ya. Kita scan all ya guys. Wih, apaan nih? Wah, oh gitu ya. Sotoy teh, ternyata keren juga ya. Oh, sirip punggung guys, itu bisa dipencet nggak sih? Bisa. Ini kayak apa ya? Kayaknya aja insting aja ya. Memiliki warna kulit bervariasi. Oke. Ih, belum dipencet. Apa jangan-jangan tadi kebetulan aja? Sebenarnya nggak usah dipencet juga, dia bakal jalan sendiri ya. Apa bisa dipencet guys? Oh, yang bisa dipencet deh. Wow. Tuh, mukanya gini guys. Jadi dia memiliki gigi yang sempit. Ini kepalanya nih guys, kebulat. Ih, keren ya, keren banget guys. Teman-teman bisa belajar lebih nih di sini guys. Nah, udahlah kayak gitu ya. Wow, mau lagi nggak? Nggak usah, jangan, nggak perlu guys. Nih ada struktur gigi mamalia, sumpah ya, ini gigi manusia cuy. Ini aku pelajari bertahun-tahun ini guys. Ini ada gigi incisor atau gigi seri guys, canine atau gigi taring, premolar, ini gigi geraham kecil, sama molar gigi geraham besar guys. Nah, ini gigi bungsu ya guys, ya suka menyusahkan masyarakat dunia guys. Nah, ada beberapa evolusi mamalia juga yang teman-teman bisa pelajari. Ih, gede pisan, ini mah kayaknya nggak segede ini deh gajah ya. Ih, gila ya guys ya, emang iya ya, emang bisa segede ini, nggak masuk akal kayaknya guys kalau segede ini ya guys. Ini gede pisan ini mah guys. Ini mah aku aja takut dimakan ya guys ya, walaupun dia tidak makan manusia ya guys ya, dan dia tidak makan daging-dagingan ya. Gila gede pisan. Nah, ini ada gambaran otak-otak ya guys ya. Jadi kalau teman-teman punya otak kayak tikus, otaknya kecil sekali ya guys ya. Sama permen Golia aja gedean kan gue lihat guys ya. Nah, ini kalau manusia kurang lebih segini, seperti ini. Ini sebenarnya tuh perbandingannya sama gambar ini ya guys. Misalnya kepala manusia segede ini, otaknya sebesar itu guys. Makanya manusia lumayan pintar karena punya volume otak yang mungkin bisa dibilang tuh salah satu yang terbesar ya guys ya. Kalau misalnya dibandingkan sama bentuk kepalanya atau besar kepalanya guys. Ada kucing karakal ini ya. Karakal guys ya, keren ya. Tapi memang segede ini ya guys ya, karakal gede pisan guys. Ada karakal, ada serval. Yuk kita sambil
jalan ya guys. Ini kita sambil dikejar-kejar bocil ya. Karena kalau misalnya bocil sedang menjelaskan takutnya suaranya agak nyaru guys. Ternyata di sini juga ada untuk beberapa informasi seperti perbedaan kera dan juga monyet ya, dan juga manusia guys. Teman-teman bisa di-pause dan dibaca saja di sini untuk perbedaannya guys. Yang paling aku bisa bedakan antara kera dan juga monyet itu, biasanya kalau monyet itu tuh dia ada ekornya. Ini kayak gini nih monyet ini guys. Ya, maksudnya ini monyet, ini punya ekor, dia tuh monyet guys. Monyet, nah ini monyet punya ekor. Kalau kera itu kayak simpanse gini, ini nggak punya ekor. Oh ini mah ini manusia guys ya, jangan nggak usah diperdebatkan ya. Guys, buat teman-teman yang mau adopsi baby sulcata ya, seperti ini ya guys, teman-teman bisa dapatkan di pet guys, karena kita akan menyediakan sulcata-sulcata yang sehat dan juga gemuk-gemuk ya guys ya, gemoy-gemoy seperti ini ya. Tuh guys, makannya juga lancar, di mulutnya aja masih ada sayur-sayuran ya guys ya. Dan aku dulu juga ya pelihara kumkum yang udah segede ini sekarang ya guys ya. Dulu tuh dari sekecil ini guys, dan sensasi membesarkannya tuh bener-bener membahagiakan banget. Nih guys, untuk beberapa sampel sulcata-sulcatanya ya. Lucu banget ya guys. Kumkum aja sedang ngeliatin ya. Apa sih Kum? Ini kamu versi dulu Kum. Waduh guys ya, nggak terima dia guys, didorong-dorong ya. Ya udahlah, baby sulcatanya dia bawa ke sana. Juga nggak tahu kenapa. Pokoknya buat teman-teman yang lagi cari baby sulcata ya, teman-teman bisa langsung aja cek di deskripsi dan juga pin komentar guys. Jangan lupa juga buat follow semua sosial medianya pet guys ya guys ya, mulai dari Instagram, TikTok, dan sosial media lainnya guys. Thank you. Ini ada beberapa hewan-hewan mamalia lainnya juga, ada landak Jawa ini ya. Mana nih landak Jawa guys? Kok nggak ada sih? Nggak ada ya? Kayaknya lagi di karantina kayaknya guys. Oke, kita sambil lihat lagi di sini. Ini ada meerkat ya. Dulu tuh ya, seingatku tempat ini udah ada, tapi isinya itu tuh belum ada yang, nggak semuanya ada gitu guys. Ada yang ada yang enggak. Ini meerkat nih tuh. Dia tuh lucu banget ya. Dia sambil kayak diri kayak gitu guys. Dia udah naik ya ke atas kayu, diri pula guys ya. Jadi untuk memantau gitu guys. Masih saya pantau. Nah itu sama dia dipantaunya guys ya, sejenis mamalia yang namanya meerkat guys. Ini tuh kayak tempatnya binturong ya kalau kita lihat ya guys, kayak habitat binturong ya. Cuman ini kayaknya hewannya belum ada. Kayaknya mirip-mirip deh. Dulu juga sebenarnya ada beberapa tempat yang seperti ini, tapi belum ada isinya guys, sama kayak sekarang ya. Kukang Jawa, sumpah ya, kukang Jawa mana? Ini tuh nggak ada guys. Kukang Jawa kemarin ya guys di kampungnya Mas Ali. Mana pernah diceritain kalau Mas Ali? Dikasih fotonya nggak? Jadi guys ya kemarin tuh tiba-tiba ada kukang Jawa yang kesetrum bro, kesetrum listrik jatuh mati dan ada di depan rumahnya Mas Ali. Ya nanti kita kasih lihat fotonya ke teman-teman ya guys ya. Bentukannya bener-bener kayak gini guys. Ini Javan Sloth Loris ya dia. Jadi emang kayak slot gitu, dia lambat kesetrum mati gitu guys. Ada nggak? Mana Lih? Serius? Oh iya, muyung pisan guys. Persis kayak gitu bro, sumpah lu. Kira muyung pisan guys di pojokan sana guys. Sangat amat introvert, garis keras ya guys ya. Kayaknya dia bener-bener gak bisa komunikasi sama orang. Saya introvert banget, saya hanya ingin menyendiri guys ya. Dan saya happy dengan kesendirian ini. Gila, jadi buat teman-teman yang introvert ya, mirip kukang Jawa berarti guys ya. Untuk binturong, ada beberapa binturong di sini kayaknya ada sepasang ya gitu guys ya. Lagi chill dan malas-malasan seperti teman-teman di weekend ya. Bener-bener santuy sekali guys. Biasanya tuh kalau lagi aktif dia pasti bakal main di daerah-daerah sini. Ini ada tempat bermain buat binturong ya guys ya. Dia kayak lalu lalang kayak gitu, mainin ban gitu ya guys ya. Ini ada musang akar, mana nih musang akar guys? Oh itu tuh lagi pada santuy pisan di kandang gitu ya guys ya. Ini tuh udah jam berapa tuh kalian tuh nanti rezeki kita dipatok ayam gitu kan. Masih santai saja gitu ya guys di dalam rumah-rumahan itu dan berdiam diri guys sambil ngeliatin ke arah kita. Musang akar ini juga adalah salah satu musang yang memang suka dipiara juga ya guys ya. Dia tuh dia gampang jinak masih dia Lih? Gampang jinak sih, tapi dia punya taring yang lebih panjang. Kalau gigit lebih ini berarti ya, lebih kerasa lah ya, lebih sakit guys. Bentukannya seperti itu ya. Cuman kalau misalnya teman-teman yang pelihara musang seperti ini bisa aja bagusnya dari kecil sih guys, supaya bisa lebih baik gitu guys ke kitanya ya guys. Nah ini ada galago coklat besar guys, dia dari Afrika. Kenapa sih lagi gak pada action gitu loh, lagi pada mager-mageran, diem-dieman saja, seperti tidak ada hasrat untuk melakukan apapun gitu ya guys ya. Sorry banget, ini udah pagi-pagi guys, masih pada mager ya guys ya. Apa mungkin mereka jenis-jenis yang nocturnal kali guys. Jujur aku jarang banget ngeliat ya untuk jenis-jenis seperti ini guys. Tapi ini sepertinya foto asli yang memang difoto di sini. Ini kandangnya sama soalnya nih kalau kita lihat ya guys ya. Kayaknya memang kalau teman-teman mau lihat mukanya dia ya kurang lebih seperti ini guys bentukannya guys. Lucu sekali ya guys. Nah ini juga ya Allah semuanya guys. Kinkajo ini dari mana ini dia? Dari Amerika guys ya. Itu kayak gitu guys, serius guys. Kita ngapain ya guys ya? Diem-diem doang di sana guys. Ini tuh jenis apa ini guys? Mamalia hutan tropis yang memiliki kerabat dengan Olingocoatis, rakun ringtail,
Oh iya, dia masih punya kerabat sama rakun sebenarnya guys ya, sama koati ya. King Kajo berasal dari Arborea, bersifat Arborea di pohon-pohon ya, bukan di tempat tidur seperti itu ya guys ya. Sumpah lagi pada pagar-pagar banget. Kita lihat lagi di sini ada musang, pandan, luwak nih. Dari sekian banyak hewan yang aktif cuman luwak guys ya. Dan luwak ini adalah hewan yang sangat amat sering kita jumpai di mana-mana guys. Kemarin juga di tempat adek aku yang kemarin kita iniin si Bubu nih, di kebunnya tiba-tiba jatuh luwak bro dari atas. Kayak gitu luwaknya, sumpah. Ini mah nggak ada morphnya, ini mah normalan semua ya, Li? Iya, ini ada satu. Masih ada morphnya nggak? Ada di bawah dikit. Ada morphnya tapi kayak low mosaic gitu mungkin ya. Oh ini ada morphnya nih kayaknya nih. Ini kayaknya ada morphnya nih guys. Kayak semacam low mosaic gitu nggak sih atau apa nih guys ya? Kaos kaki dan Iya, ada kaos kaki itu guys tuh. Jadi emang kalau musang pandan itu salah satu musang dengan mutasi genetik yang sangat banyak, juga bervariasi ya guys. Dan bisa dipelihara juga, soalnya emang musang akar, musang pandan itu emang jenis-jenis yang memang belum dilindungi. Jadi teman-teman bisa pelihara, tapi dengan caranya yang baik gitu ya guys ya. Ada African Genet guys. Dia jenisnya apaan ya guys? Mana sih makhluknya, mana sih? Nggak ada makhluknya guys. Tapi kalau dilihat tuh di situ ada air minumnya, berarti kan pasti makhluknya ada guys. Mungkin sedang dikarantina kali ya guys ya. Ih, serius guys. Tikus bambu besar ya guys ya. Jadi ini teh udah dikandangin lagi guys ya. Jadi ada kandang di dalam kandang guys ya. Nah ini dia. Ayo sebelah sana Li. Tidur banget sumpah ya. Apa di daerah-daerah Depok ini tuh lagi sangat chill gitu ya guys ya. Yang membuat pengen tidur gitu guys. Sini ada musang martin ya guys. Ini musang martin ini aktif banget sumpah. Aktif banget harusnya guys. Lagi gerak-gerak. Tapi di sini mager juga di paling pojok. Apaan sih guys? Coba ya ngeliat gua ini nih, seakan-akan ini kumkum kayaknya bisa masuk nih kalau gua ini. Kita beli gua-guaan guys, nggak ada yang masuk buat kumkum ya, karena nggak ada gua-gua gede. Ini kalau pakai gua ini aku yakin bisa masuk nih guys ya. Ada musang martin, Martin, nah guys, musang martin. Oke, pasukan bocil sudah mulai menyerang. Kita sambil lanjutkan lagi perjalanan kita. Ini ada tour ke lobby mamalia. Kalau mau keluar tentu saya sudah cukup keluar bisa ke sana guys. Tapi gue kagak mau keluar ya karena kita masih happy sekali di sini ya guys. Kita sambil lihat-lihat guys. Nah ini tuh masih ada juga nih kura-kuranya, hewan-hewannya gitu guys di sini ya. Jadi nanti teman-teman juga akan aku ajak ke sana sambil ngeliat-lihat guys. Ini ada push musang rase guys ada di sebelah sini. Ini adalah sejenis. Kenapa pada mager semua bro? Sumpah 90% guys mager kayak gini. Musang rase itu jenis musang yang kecilnya susah dipelihara ya Li ya katanya. Iya, susah banget. Dibandingkan musang pandan mah jauh ya. Jauh ini. Kematiannya tinggi ini. Gila. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba mati. Iya. Kalau udah gede juga susah dipeliharanya. Udah segede-gini gitu. Cuman kalau udah gede segede gini terus dia galak, musang agak males ya. Soalnya gigitnya lumayan guys ya. Nah ini garangan nih ya. Ih garangan juga. Garangan mah galak ya? Galak tapi bisa jinak kan? Bisa jinak ya? Ya dulu saya punya. Oh pernah punya? Pernah punya. Udah jinak. Garangan itu dari Jawa kan? Iya. Gerangan Jawa guys, dia tuh mirip sama ini nggak sih? Apa mongus ya? Apa sih namanya? Yang dia tuh kecil tapi dia tuh berani banget gitu loh si hewannya tuh. Jadi kayak lawan harimau, lawan apa dia berani. Ini beranian dia hewannya tuh juga. Berani ya? Juga sakit banget. Gigitnya sakit ya guys. Aktif tuh guys ya. Masih suka banyak sebenarnya garangan ini tuh, terutama di daerah Jawa guys ya. Nih ada jelarang. Aktifnya. Nah ini baru guys. Tuh lagi makan deket tuh tuh yang deket aja tuh. Tuh. Guys, lihat lagi makan dia guys. Makan jagung dia guys ya. Padahal harga jagung harusnya lebih agak naik nih. Ya nggak sih? Soalnya kan mau tahun baruan ya. Semua orang nyari jagung guys ya. Itu mah bukan makanan bos. Iseng banget digigit ekornya guys. Digigit diusir ya. Oke. Gila bagus banget guys. Jelarang hitam ya guys ya. Jadi memang dia tuh warnanya tuh kayak bener-bener tidak umum ya. Pastel berwarna-warni guys. Tapi memang kalau ada berang-berang seperti ini ya guys ya, atau otter, baunya itu tuh khas guys. Karena ini ada berang-berang cakar kecil atau otter ya guys ya di sini ya. Baunya khas, tetap tercium bau ya guys ya. Dan untuk kandangnya ya, ini makanya nih buat teman-teman yang pengen pelihara otter, aku juga kan pernah pengalaman pelihara otter ya. Teman-teman bisa lihat kandangnya tadi tuh kayak istilahnya bersih, clean gitu ya guys ya. Tapi kalau kandang otter, dia basah guys ya, bala gitu loh guys. Dan memang seperti itu otter tuh ya guys. Dia aja ada bathtubnya sendiri di sini ya guys. Yang mungkin bathtubnya tidak ada sirkulasi air, ya berarti harus dibersihin secara berkala. Dan ngebersihin gampang pisan kotor ya. Karena kita kan pernah ada juga kan bathtub kayak gini kan. Gampang banget kotor guys. Ya cuman dalam waktu sehari 2 hari itu udah kotor luar biasa biasanya guys ya. Dan harus kita bersihkan. Sehari 2 kali kan? Sehari 2 kali ya? Gelo guys ya. Karena memang kotor, jadi juga di dalam sana kayak gitu guys ya.